Hai Sobat Konkret, kembali lagi bersama gue dan hari ini gue akan mereview rumah di Zora dengan luas 8 kali 15, total tanahnya adalah 120 meter. Ini adalah salah satu proyek konkret lagi yang akan kita kupas habis dan sekarang gue lagi berdiri di area backyardnya dengan deck flooringnya ini menggunakan PVC yang mempunyai 3 keuntungan. Pertama, deck flooring ini anti air, jadi kalau misalkan hujan juga nggak akan rusak. Dan kedua, dia juga anti api. Lu nggak usah takut kalau misalkan anak-anak lagi di sini atau mau ngerokok tiba-tiba merusak flooring yang ada di bawah ini. Dan yang ketiga yang paling menurut gua bagus banget adalah ini low maintenance, bersihinnya gampang, nggak usah khawatir untuk merusak bahan-bahan material yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat ke atas, ini bagian yang penting juga. Kalau misalkan kita nggak pasang kanopi, dia akan panas banget. Tapi kalau misalkan mau pasang kanopi, bingung mau modelnya tuh kayak apa. Nah, sekarang dengan interior yang ada nanti, kita udah propose dengan modelnya namanya skylight dengan menggunakan tempered glass nanti di atas sini. Jadi tidak mengurangi cahaya yang akan masuk ke ruangan, tapi nggak akan ngerasa kepanasan. Jadi kalau misalkan kalian mau punya ide-ide atau bingung mau cari ide, kalau backdoor area tuh kanopinya mau seperti apa, kita saranin selalu menggunakan skylight karena skylight ini keunggulannya sangat banyak sekali. Yuk kita masuk ke dalam. Nah, ini adalah ide dekorasi dinding yang sekarang lagi kekinian banget. Buat kalian yang lagi nyari ide dindingnya kalau kosong mau diapain supaya bagus tapi juga low maintenance, nah kita saranin untuk pakai wall panel. Wall panel ini tingginya yang ada di project kita adalah 2,8 meter. Kenapa sih harus pakai wall panel? Pertama, selain dia low maintenance, tapi ini juga sangat menghemat waktu kalian ketika pemasangan. Pemasangannya nggak ribet, tinggal kita tempel aja dan bahannya memang lebih bagus ya. Banyak banget motif-motifnya yang kalian bisa pilih dan sangat praktis. Lalu di lantai 2, ketika kita menuju ke lantai 2, ada tangga yang sudah diberikan feature indirect light sebagai fungsi pencahayaan di area tangga supaya nanti ketika naik tangga tidak terlalu gelap. Nah, sekarang kita lagi di lantai 2. Loh, kok ada arsitek gua di sini? Yuk kita sapa. Hai Dri. Halo Ceren. Nah, di lantai 2 ini project kita. Tolong jelasin ke gua deh supaya teman-teman yang nonton bisa lebih jelas lagi konsep yang kita buat di lantai 2 ini apa. Oke. Ide besar konsepnya itu kita buat modern minimalis. Modern minimalis. Klien kasih beberapa clue ke kita untuk merubah vibe-nya tuh menjadi maskulin, kelihatan lebih bersih. Jadi kita paduin warna-warna cerah dan warna-warna gelap. Gitu. Nah, yang gua penasaran dan yang gua rasain ketika naik ke lantai 2 ini adalah gua tahu banget kalau rumah ini tuh 8 kali 15 120. Tidaklah besar ya sebenarnya untuk ukuran rumah ya, ini oke lah. Tapi gue ngerasain kok rumah ini rasanya lebih luas dari 120 meter. Ini gimana nih? Dibikin seperti apa tuh? Ya, beberapa memang posisinya kita re-layout. Kalau di area living ini jadi kita buat semua terintegrasi. Jadi dari living, dining, sama pantry pun kita buat alurnya terbuka biar flow-nya itu bagus. Jadi nggak ada saling menutupi satu sama lain gitu. Jadi nggak bikin sumpek dan sempit gitu. Oh, I see, pantes sih. Nah, dari pertama gue naik ke lantai 2, yang paling gue tangkap ini adalah kitchennya. Gue nggak tahu kenapa kitchennya ini kelihatannya beda sama kitchen yang selama ini gue lihat di showroom, yang gue lihat di show unit. Kayaknya ini jauh lebih elegan dan kelihatan mahal. Gue nggak ngerti kenapa. Coba bisa lo jelasin ke gue nggak? Ya, pertama sih yang mendasari kitchen kita buat dekorasi ini karena pemilihan bahan ya. Materialnya kita kasih saranin yang grade bagus, jadi terlihat enggak monoton, enggak mainstream. Lagi pemilihan materialnya pun kelihatan lebih mewah ya, karena fitting-fittingnya lebih bagus. Dan rapih ya gue lihat ya. Kalau kayak gini nih bahannya bahan apa sih? Ah, ini kita pakai jenis HPL tapi yang grade A gitu. Jadi printingnya lebih tajam, hasilnya lebih tekstur dan hasilnya lebih mirip seperti asli gitu. Oh, jadi HPL tuh ada grade-grade-nya ya? Ya, betul. HPL beda grade, beda kualitas printing. Beda hasil face depannya gitu. Kayak drawernya nih, drawernya juga gue lihat tuh kayak halus banget loh. Ini pakai apa ya? Ini kita pakai fitting-fitting dari impor dari Sweden. Oh, impor? Iya, jadi terlihat smooth,
Oh, ini ditutupin juga dia automatic ya? Ya, soft close, semua sudah soft Oh, close. udah soft close. Semua sudah lebih modern lah. Oke. Jadi kita buat lebih modern. Terus ini bahannya apa ya, Drik? Nah, pertama bahan untuk backsplash-nya itu kita pakai granite slab dengan teksturnya Pieta Grey. Petra Grey. Ya, Jadi tuh gue ngelihatnya tuh ini kayak warna hitam tapi warnanya bukan hitam juga ya kalau kita lihat ya? ya kita pakai color yang mid, jadi di antara abu-abu dan hitam, jadi itu midnight gray. Oh, midnight gitu. grey. Iya. Jadi nggak terlalu gelap hasilnya gitu. I see. Terus minibarnya tuh functional banget ya? Iya, minibar ini kita buat beberapa untuk elektronik dapur bersih, sama display buat minuman, sama beberapa fungsi sedikit lah dari minibar itu nanti. Oh, jadi luasnya sebenarnya nggak terlalu Iya, kita besar. mau Ini manfaatin, bukaannya berapa meter bukaannya? Lebarnya itu sekitar 1,5 Ci. 1,5 meter? Iya, Kalau kali kitchen tingginya 3 setnya, meter. Kitchen setnya itu sekitar 5 meter lebar. Lebar Ketinggian 5 meter. 3 meter. Kelihatannya bagus banget, terus untuk naruh barang-barang juga nggak berantakan. Gue Ya. suka banget sama konsep ini. Dan kita langsung ke area keluarga. Kalau Ya. gue lihat nih area keluarganya simple, tapi kok kabelnya bisa nggak berantakan ya, Dri? Ya, memang ini kita prepare untuk panel TV Oke. serapih mungkin. Jadi nggak banyak kabel-kabel, nggak banyak colokan-colokan, semuanya kita sembunyiin di satu storage. Oh gitu. Ini bisa dibuka ternyata. Bisa, Ci. Oh. Bukanya terus Pantesan ya, open. Kak, Jadi ini buat naruh Tinggal kabel-kabel. tekan aja nih. Betul, tinggal ditekan aja. Oh, I see. Kita tambahin ornamen cermin biar kelihatan lebih luas ya, karena kan memang area rumahnya ini nggak begitu luas. Jadi kita banyak tambahin ornamen cermin biar kelihatan luas. Nah, gue bingung nih, bahan ini. Tadi gue pikir tuh ini bertekstur, pas gue pegang kok ini licin malah ya? Ya, bedanya memang itu kan, kalau grade HPL grade bagus itu dia itu saat disentuh atau dilihat detailnya dia terlihat lebih halus. Oh, Beda sama yang kalau yang gue baru pegang loh. grade gue pikir lokal tuh mungkin kayak lebih. kasar, ternyata halus banget loh ini. Ya, betul, Ci. Bersihnya gampang nggak, Dri? Bersihnya mudah banget. Ini low maintenance kalau udah pakai Kena bahan. air nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, ini. Waterproof juga, Oh, ini low grade-nya maintenance tapi juga. grade. Kita pakai grade A semua. Jadi di sini. semua yang di rumah ini grade A. Yes. Gue tuh sering denger, dan lu juga pasti sering denger ya, kalau banyak klien kita yang nanya-nanya, boleh nggak harganya dikurangin tapi kualitasnya kita pengen yang bagus dong, kayak yang premium. Nah, lo bisa jawab di sini nggak? Di kesempatan ini bisa jawab sih jujur-jujurnya ke kita. Boleh nggak sih gue kurangin Iya. budget gue, tapi gue dapet barang yang legit gitu, yang kayak gini gitu. Bisa nggak tuh, Dri? Coba. Sebenarnya banyak yang belum paham sih. Jadi kita sering juga ngejelasin ke klien kan, memang pemilihan grade bahan itu memang penting. Kebanyakan memang iklan itu kasih harga yang murah, tapi belum tentu bagus grade-nya. Jadi bisa dipastikan kalau Agak sulit. ya, Agak sulit ya. Jadi mata nggak bisa bohong ya. Betul. Jadi ketika kita bilang, lebih baik kita nggak usah janji, kita ngomong apa adanya. Itu Betul. pasti beda daripada kita janji-janji ujung-ujungnya malah klien kecewa. Iya, Benar kan? betul. Oke, nah gue ngeliat yang juga bikin gue interest adalah chandeliernya dan lighting yang ada di sini nih. Ya. Ini tuh ceilingnya berapa sih, Dri? Ceilingnya, ketinggian ceiling ini 7 meter 7 kurang meter, lebih. tinggi ya. Di Zora emang tinggi sih, ya benar-benar. Ya. Dan chandeliernya ini temanya gimana sih, kok bisa sampai kayak bagus banget gitu? Ya, ini juga jadi spot daylight juga ya di ruangan ini. Jadi ada pemilihan lampu gantung dan void yang tinggi ini kita sesuaikan dengan temanya. Jadi pemilihan pola lampunya juga kita dekorasi ulang biar kelihatan tetap mewah sama elegan. Jadi nggak bisa sembarangan ya? Nggak bisa, Ci. Itu gunanya kita pakai Iya. interior designer supaya nggak asal nyaplok di salah satu toko gitu. Iya, ya. betul, Kalau karena nanti nggak nyambung. Betul. Nggak Lighting punya itu taste-nya. poin penting untuk Lighting. dekorasi. Tuh, lighting poin penting, ingat ya.
Nah, nggak sembarangan, ada ilmunya Benar, loh. Semua benar. ada ilmunya supaya Benar. bisa jadi rumah sekeren ini. Benar. Nah, di atas itu drop ceilingnya gue lihat bagus deh. Apa sih itu yang hitam kotak tengah itu? Oh, jadi itu kita kasih beberapa ornamen. Jadi di tengahnya itu kita kasih list aluminium. Oh, itu aluminium, itu bukan dicat doang ya? Bukan, Oh, itu beda list ya. aluminium. Pengerjaannya susah nggak? Cukup sulit buat medannya sih. Medannya? Iya, Iya. cukup sulit buat medannya. Tapi karena kita pengen menambah kesan yang nggak cuma simpel, Oke. tapi tetap elegan gitu. Jadi kita tetap Harus dibuat ya? Iya, Tetap kita harus kasih perfeksionis ornamental ya. Oke. Nah, tadi lu bilang soal maskulin. Kalau gue tuh sebagai orang awam mikir maskulin itu semuanya serba hitam. Tapi gue lihat kenapa nggak gelap di sini ya. Terus kok kayaknya suasananya beda gitu. Maksudnya nggak silo, tapi nggak gelap juga. Gue bingung deh ngungkapin itu kayak gimana gitu. Ya, pembagiannya memang garis besarnya di beberapa spot aja kita kasih warna maskulin sama Warna vibe maskulin. Iya, Oke. jadi buat pembeda kontrasnya kita tetap kasih warna putih biar kelihatan ruangan itu tetap bersih sama luas. Oh, I Gitu. see. Jadi di maskulinnya itu di beberapa spot aja biar kelihatan kontras sama warna putihnya. Dan putihnya lo ambil dari hordeng ini. Dari warna tembok, Warna cat tembok, tembok, plafonnya, tembok, ya. oke. Jadi pendukung untuk kontras, bagian kontras vibe-nya lah. Dan pemilihan hordengnya boleh sembarangan nggak sih? Gue kayak misalkan gue nggak mau pilih putih, kira-kira lo ada ide nggak buat mendukung kontras yang ada di ruangan ini? Kalau gue nggak suka putih, takut kotor, ada nggak warna lain yang bisa lo suggest? Bisa pakai soft grey atau warna-warna ivory. Ivory. Iya, Suka tuh ivory. krem gitu. I see. Jadi yang lebih kelihatan hangat sama bersih aja sih. Soalnya kita pengen tetap dominan itu cerah di ruangan gitu. Oke. Beberapa aksen aja yang kelihatan maskulin gitu. Tetap kelihatan modern, tetap kelihatan bersih gitu. Oke. Nah, pertanyaan gue akan lebih ke lampu ya sekarang. Gue bingung kok lampunya beda sama lampu rumah gue ya, bohlam biasa. Ini kok lampunya nggak kelihatan? Oh iya, cahayanya nggak silau gitu ya Ci Iya, ya. masih kayak ini. Memang konsen utama juga sih di meeting awal si klien kita nih ada beberapa kasih masukan ke kita kalau dia tuh nggak terlalu suka silauan lampu Oke. atau blooming yang Blooming. terlalu silau gitu. Jadi dari awal kita konsepin penataan cahaya lampu itu di hide, nggak dibikin keluar, jadi dibikin indirect semua gitu. Jadi nggak menyilaukan, walaupun tetap nggak ngilangin kesan terangnya gitu. Gue tetap lihat kayaknya penataan lampunya juga rapi. Yes. Terus gue lihat edging juga bagus banget. Yes. Nah, pas gue lihat ke sini kenapa ada kaca ya? Oh iya. Gue bingung nih kaca fungsinya apa sebenarnya, Dre? Ini cermin panel ini ada fungsi beberapa juga sih Ci. Jadi fungsi selain Ya, untuk selain buat membuat ngaca, ya, oke. kayak gue mau Itu fungsi ngaca, utama sih. gitu. Selain untuk buat memperbesar area ruangan, jadi kelihatan lebih cerah, lebih luas gitu. Ini juga beberapa tips ide sih kalau jadi tuh di rumah ini ada box MCB Jadi kalau- elektrikal yang sembarangan, oke. jadi sekalian MCB kita yang kurang estetik, iya kita kamuflase di sini. lu sulap jadi estetik. Ya Ini sih kurang bagus lebih banget gitu. sih. Bagus banget idenya, Dri. Oke. Bagus banget. Wow, ini lantai 2 aja udah sekeren ini. Gue sih nggak sabar banget buat ngelihat kamar utamanya. Penasaran nggak? Yuk kita lihat ke atas. Dari lantai 2 aja udah excited banget. Sekarang nggak sabar mau ke lantai 3. Tapi di lantai 3 ini kok ada yang beda ya, Dri? Oke. Ini wall panelnya beda sama yang di lantai 1 loh. Ya, ini karena menyesuaikan luasan areanya lebih tinggi, jadi kita buat konsepnya lebih tinggi, lebih megah. Gitu. Bahannya juga beda. Bahannya lumayan beda. Jadi ini kita pakai wallpaper, teksturnya fabric. Oh. Kita kasih indirectnya juga di beberapa area, lampunya di drop ceilingnya gitu. Drop ceilingnya juga sama ya? Betul, area ini memang lebih privat ya, jadi lebih dikhususkan untuk klien, jadi kita buat lebih premium lah. Pemilihan warnanya nih, Dri. Kenapa Oke. abu-abu? Pemilihan warnanya memang senada ya sama keinginan klien. Klien pengen tetap cool gayanya,
sejuk, tapi tetap nonjolin maskulinnya. Jadi warnanya kita bikin monokrom sedikit. Monokrom ini ya? Ya, dikit monokrom dengan tuntun aksen garis hitam. Senada juga nih sama Iya, kredensanya gue juga. baru mau nanya, kenapa pas gue berdiri di sini kok wallpapernya sama lemarinya warnanya mirip banget. Bahkan sampai teksturnya sama loh. Iya, betul. Emang Karena memang sengaja ya? betul. Satu kesatuan ya, jadi koridor tangga ini sama hallway-nya ini kita buat satu kesatuan biar kesannya tuh terkonsep memang semua. I see, emang nggak main-main ya kalau interior designer tuh emang fungsinya gini, nggak asal milih. Yuk kita ke kamar utamanya. Oke. Ini yang tadi lo bilang MCB, kalau lo nggak suka MCB-nya terlihat dengan jelas, lebih Iya. baik lo tutupin aja Betul. dengan cara wall mirror itu. Betul. Jadi kok kamarnya beda banget. Ini bagus banget loh. Oke, thank you, Ci. Ini konsepnya apa? Kok bisa mewah banget ya? Ya, jadi kita banyak diskusi juga sama klien. Oke, Jadi klien itu tuh awalnya maunya gimana sih? awalnya mau yang beda dari yang lain ya kan. Jadi masuk kamar, rutinitas sehari-hari tuh pengennya nggak kayak rumah biasa gitu di kamar. Jadi pengen kita buat seperti nuansa di resort-resort lah. Oh, ini jadi konsepnya gimana? Konsepnya itu kita ambil mid century, Mid-century. di abad ya konsep-konsep abad pertengahan lah dengan beberapa aksen material yang dibuat elegan seperti warna gold, terus juga material cermin, material kayu yang buat nuansa lebih hangat gitu. Ini bagus banget loh, dan gue lihat layoutnya juga beda loh, Bri. Ya, kita memang mau buat beda ya, nggak mainstream kayak yang biasa. Jadi karena tata letaknya kamarnya nggak begitu besar, jadi kita keluar dari pakem. Biasanya tempat tidur posisi seperti ini kita buat beda. Iya Jadi kan biasa, gue tuh kalau naruh tempat tidur di pojok aja. Iya. Iya kan? Nah Betul, ini betul. kok bisa dibikin kreatif banget gitu ya? kebetulan juga klien tuh suka sama dengan konsep kita yang kita buat. Jadi gue juga suka sih. kita buatin kamuflase si lemari ini sebagai dinding. Jadi Oke. juga memantul ruangan, membuat ruangan jadi besar gitu. Jadi nggak sempit ya? Iya. Ini seperti dinding padahal bukan. Yes. Gitu ya? Ini fungsinya juga untuk lemari, meja rias. Gue hampir nggak sadar kalau depan gue ini adalah wardrobe loh. Gue kayak kirain, oh ya udah rapih aja gitu. Benar, Ternyata benar. ini tempat simpen pakaian. Benar. Kita juga pengen tetap mempertahanin keunggulan si kamar ini. Jadi kayak banyak bukaan jendela. Itu sebenarnya udah bagus. Udah bagus buat lighting, pencahayaan. Pencahayaan ya. Jadi Terus- kita nggak pengen tutup. Oke, drop ceilingnya juga beda nih gue lihat nih. Ya. Drop ceilingnya kita Pakai apa sih nih? ya kita pakai bahan tekstur motif kayu ya, tapi kita style pakai motif herringbone. Herringbone. Ya, jadi kayak alur-alur panah gitu. Dan lo tambahin list. Betul, kita kasih edging, list rose gold biar kelihatan tetap elegan. Cara gue bisa tahu kalau ini masangnya rapi gimana sih, Dre? Sebenarnya rapih atau enggaknya bisa kelihatan dari detailnya si finishing. Kalau interior kan lebih close up, jaraknya lebih gampang kelihatan ya daripada Oke, bangunan. oke. Bangunan biasa kita perspektifnya jauh, tapi kalau interior kita lebih kelihatan kayak detail edgingnya. Kasat mata aja bisa ngeliat ya? Iya, betul. Kayak contoh deh, kita ambil contoh deh kayak gini. Ini termaksud yang Betul. pengerjaannya lu puas nggak nih dengan hasil tukang kita? Ya, di concrete sih kita emang ngedepanin detail ya. Detail sih ya. Detail itu utama sih, karena memang interior itu kan barang yang gampang dipegang. Yes, gue Betul. setuju. Teks gampang dilihat deket gitu. Jadi kalau detail kerapihan sama pemilihan bahan itu kita banget detail banget. Ini bagus banget, gue suka banget sama konsepnya. Dan kalau gue lihat ini untuk area TV-nya, kok kayak bagus banget ya? Iya. Susah gue ngomongnya pakai bahasa apa ya, kayak beda gitu loh. Jadi di area panel TV ini karena kita juga manfaatin area yang sempit ya. Jadi kita buat seminimalisir mungkin dengan kamuflase dekoratif dinding ya. Jadi kita buat Jadi ini bukan dinding aja? enggak, ada ya fungsi kita juga? fungsi juga. Ini seperti kayak buat storage. Coba gimana?
TV-nya kita buat frame juga biar kelihatan seperti dekorasi. Ini juga buat Oh, ini laci. ya laci. Pansa rapi banget, gue bilang. Kita juga nggak pengen kabel-kabel kelihatan keluar ya. Iya. Jadi kita buat rapi. Bagus loh. Ini buat storage juga. Oh. Jadi tetap ada fungsinya juga sih. Jadi gue bisa nyimpan barang-barang ya sih Iya, ya. betul. Dan nggak display berdebu. juga. Betul. Nggak berdebu. Itu ya penting banget buat kita sih. Kita Oke. buat dekorasinya juga mirror ya. Jadi Mirror. kiri Ini dan sebenarnya kanan mirror. ya kita Oh. identik. Harus sama lah. Jadi sisi kiri sama sisi kanan itu kita buat sama persis. simetris. Simetris. Oke. Jadi kayak contohnya saklar ini. Saklar bukan sih sebutannya? Ya, betul Saklar. saklar. Dari saklar ini ke sini harus sama. Sama harus sama. Sejajar. Nggak Tiang ini boleh juga beda. sama. Oh, I see. Ornamen cermin kita buat juga untuk buat mirror ya. Jadi biar kelihatan luas. Dan sangat estetik gue liatnya. Ya, estetik banget ya. Ya. Oke, ruangan ini luasnya berapa? Kelihatannya gede, padahal coba. Iya, ini karena sebenarnya udah keambil sama bedroom nanti yang kita bahas. Oke. Jadi harusnya ini lebih luas 5 kali 4. Sekarang sekitar 4 kali 4 aja Wah, ruangan. ini sih gokil sih. 4 kali 4 cuma 16 meter, but it feels like 25 square meters. Ini benar-benar absolutely ide yang sangat bagus banget di konkret. Informasi yang sangat bagus banget untuk bisa dicontoh, dan kalau misalkan bingung sebenarnya tinggal kontak kita ya Dri ya. Kita langsung bikin aja langsung yang bagus gitu loh. Tinggal calling-calling gitu loh. Nah, Siap. sekarang kita masuk ke area bathroomnya. Tadi lo bilang di sini Yes. challenge-nya ada nggak di ruangan toilet ini? Challenge-nya apa coba? Sebenarnya challenge utama kita nih di area ini karena kita harus memperlebar luasan kamar mandi yang dulunya cuma beberapa, jadi kita buat lebar dengan mengambil area tempat tidur. Jadi tempat tidurnya terpaksa harus dipotong Ya, untuk ngegedein biar jangan area terlalu toilet. sempit. Oh, jadi strukturnya diubah ya. Kita ubah. Jadi nyaman banget nih toiletnya nih. Benar, Nggak sakit. Karena biasa gue tahu banget jualan di developer pasti toiletnya kurang gede, dan gue lihat di sini sampai basinnya aja bisa terpisah ya. Ya, kita antara buat twin. cewek dan cowok gitu yang gue Ya, lihat ya. betul. Wow, ini Kita spesial juga, banget. betul. Kita juga pengen tunjukin di area kamar mandi ini nggak buat kamar mandi aja gitu. Jadi kayak nggak Oke. buat mandi aktivitasnya. Jadi kayak bisa buat santai, bisa ngerasa nggak di dalam sebuah kamar mandi lah. Kita lagi dibuat nyaman gitu. Kacanya sama lightingnya juga sangat mendukung ya. Ya, kita ambience-nya buat ya. betul. Bahkan sampai ke toilet aja ini hidden light loh. Ya, Indirect lighting loh, dan kacanya pun ini, kacanya bukan kaca yang silver ya. beda-beda. Ini kaca apa? Yang ini Euro Grey, cermin grey. Cermin grey. Ya. Dan ini memang sengaja dibuat seperti ini. Kenapa nih? Iya, kita posisinya biar lebih elegan sama nggak terlalu eksplosif nanti kalau duduk ke kloset, pandang ke cermin langsung gitu. Oh, ini ada tujuannya ya. Iya. Jadi sengaja dipilih grey supaya pas lagi semedi Iya, nggak kaget gitu ya. iya nggak terlalu sling gitu. Gitu ya, biar Agak kalem sedikit. Oke, gue nggak kepikiran, tapi itu good idea banget. Oh Sip. my god, ya ampun. Oke Dri, tadi kan lo bilang toilet ini areanya cuma sempit ya. Dari mana-mana sih sebenarnya awalnya? Awalnya cuma 1,5 meter kali 4 Batasnya di mana? di sini. Oh sini ya. Oke, terus akhirnya kita maju ke sini. Iya, Ini klien area request kamar. mau lebih luas. Ini area kamar nih yang dikorbanin. Iya, betul. Oke. Nah, gue tertarik banget sama ini. Emang waktu dari developer udah ada sekat ini untuk naruh-naruh? Oh enggak, ini Belum. sebenarnya total itu 95% kita ganti semua dari material, polanya. Jadi awalnya nggak kayak gini? Enggak, kita buat lagi fitur tambahan biar Di sini ya. bisa tetap taruh beberapa itu ya alat kamar mandi, sampo apa di mana, tapi tetap rapih gitu. Dan amazingnya masih ditaruh lampu loh di sini. Iya. tetap Gua harus jarang banget tetap ya. harus kelihatan estetik. Iya, karena gue jujur jarang banget lihat rumah yang sampai toiletnya pun dikasih lampu hidden ya, hidden light kayak gini. Yes. Wah, bagus banget. Nah, Oke. terakhir nih gue mau tanya, Oke. curtain, hordengnya inspirasinya dari mana bisa pilih warna ini? Terus
fitrasnya semua juga dibikin putih tapi bertekstur. Ini idenya dari mana? Ide besarnya sebenarnya kita adopsi dari keinginan klien. Jadi tetap pengen maskulin tapi tetap kelihatan cerah gitu. Kita menyesuaikan karakter si klien sih. Oh, karakter ya? Iya, jadi gue nggak bisa sembarangan dong. Jadi kayak misalkan, benar. gue mau pakai interior lu deh, tapi kayak hordeng-hordeng untuk saving cost, gue pilih sendiri. Menurut lo gimana, Di? Itu kalau ada klien yang mau, ini aku pilih sendiri, tapi yang ini kamu yang desain gitu. Menurut kamu itu sebenarnya bakal selaras atau enggak? Masih bisa selaras juga sih, Ci. Sebenarnya toh kita juga bakal tetap iringi ya dari pemilihan dampingin bahan, ya. iya konsultasi Dampingin seperti terus ya. apa, kita kasih referensi. Jadi dikomplit, ditemenin sampai akhir, biarpun lo nggak mau pakai jasa kita atau gimana, itu kayak extra service yang dikasih sama konkret lo. Dan di mana lagi ketemu kalau bukan di sini, ya nggak sih? Yes. Ini bagus banget dan wah, kerennya minta ampun sih. Nah, itu dia tadi kita udah kupas habis renovasi di rumah Zora ini yang begitu keren dan sangat legit hasilnya. Jangan lupa, lagi-lagi aku ingetin untuk like, comment, subscribe YouTube channel kita kalau nggak mau ketinggalan info-info menarik. Dan buat kamu semua yang nonton ini dan punya berbagai pertanyaan atau mau konsultasi mengenai renovasi rumah, mau pasang interior dan apapun, bisa langsung hubungi aku di bawah ini. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!